Ini brewok asli apa enggak? Ini baru digambar tadi. Sebetulnya Crazy Rich Fluid. Enggak. Crazy aja saya mah. Oh, by the way, Ko Rudi ini adalah seorang calon dokter. Bisnis kalau mau pasti untung, itu bawa pisau jambret orang aja. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini dengan the one and only Om Rudi Salim. Apa kabar Om? Nama saya Dimas Den. Yeah. Banyak banget yang bilang kita mirip sih Om sebenarnya. Mirip ya? Gue nggak tahu sih sebenarnya kenapa dibilang mirip. Mungkin gara-gara brewok kali ya. Gitu ya, mungkin ya. Ini brewok asli apa enggak Om? Ini baru digambar tadi. Sebelum syuting, biar mirip. Biar mirip lah ya. Tapi ini jenggotnya asli tebel banget loh. Iya. Apa-apa pakai, gue soalnya sering banget tuh Om dibilangin, wah Deddy Mas lo pakai apa? Minoxidil atau apa gitu. Enggak sih, nggak pakai apa-apa, begini-begini aja. Tiba-tiba muncul, nggak tahu lah. Dari SMA kali ya, cuman biasa munculnya dari sini dulu nih, dari leher dan baru naik ke atas. Terus tiba-tiba langsung ini. Iya. Ini jadi aset bawah. loh. Lucunya, munculnya dari mana dulu? Oh, gue dari kumis dulu malah. Kumis ya, kumis terus Kumis setelah kenapa kesini aja langsung tiba-tiba? ke situ? Iya. Bukan dari bawah sini? Enggak. Oh. Terus Dari biasanya sini. kalau berewokan gini dulu biasanya jadi cogan di SMA atau kuliah nih biasanya. Gara-gara Enggak berewokan. juga, kayaknya dulu kusut deh. Kalau Rudi ini thank you banget udah boleh main ke Prestige. Waduh, saya yang makasih nih mau mampir-mampir. Nih, kita. hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih ke arah sejarah otomotifnya Ko Rudi. Wih, sejarah. Sejarah. Oke, siap. Dulu awal-awal suka otomotif ceritanya gimana sih Ko Rudi? Sebenarnya ya kayak anak cowok kebanyakan ya pasti suka otomotif ya. Saya sih main itu remote control gitu, mobil-mobilan, Nah, perahu-perahuan, pesawat-pesawatan. Kalau sekarang banyak tuh pesawat-pesawat aeromodeling. ya. Cuman dulu susah banget. Oh dulu tapi udah main Om? Main tapi yang nggak bisa terbanginnya lah, terus jatuh gitu. Terus Tamiya zaman dulu. Tamiya, nah ini Tamiya. angkatannya Tamiya. Karena kebetulan gue sama Ko Rudi selisihnya nggak banyak ternyata umurnya. Oh gitu, beda berapa 87 lama? kan Om? Iya. Gue 90. Oh beda tipis. Ya cuman rekening Mudaan saya Bas. Ya. rekeningnya tapi beda jauh nih Enggak kebetulan nih. Kan ini apa sebetulnya Crazy Rich Fluid. Enggak. Crazy aja saya mah. Crazy person. Crazy from fluid. Dulu Tamiya inget gak Tamiya yang mana Ko Rudi? Tamiya, pokoknya yang bentuknya keren aja. Saya beli, abis itu rodanya diganti, terus ditambahin ring di Wah. samping biar bisa belok, gitu-gitu kan. Nih berarti dulu sempet dalam nih mainnya nih. Dalam enggak, justru ngeliatin orang pada jago-jago amat. Kayaknya punya sendiri nggak jago-jago gitu. Yang lain main Dinamo udah kilikan. sempet kilik-kilik tapi nggak jalan abis itu. Masih mending loh, berarti lu maksudnya pernah nggak sampai lo ngilik sendiri Om? Iya, cuman kan mainan zaman dulu ya begitu. Tapi nggak jalan, terus orang lain kilikin baru jalan. Ya nggak ngerti lah. Nggak apa-apa ya, yang penting kan udah nyoba dulu kan. Iya. Soalnya kalau gue malah nggak pernah nyoba ngilikan karena gue takut malah nggak berhasil. Ya, tapi ternyata harus pakai orang dulu malah bisa tuh ya. Iya. Dulu apa tuh Tamiya? Dulu kan ada Tamiya, ada yang Outlay atau apa mereknya? Oh enggak, Tamiya dulu. Emang Pokoknya Tamiya? Iya. Dulu emang ada sirkuit, ada track ya di sini? Ada track di supermarket deket-deket sini. Zaman dulu kan ngetren banget gara-gara filmnya muncul di TV kan. Oh. Jadi banyak di mana-mana di sini mah. Lo dulu nonton TV-nya Tamiya tuh? Ini judulnya aja udah lupa sampai sekarang. Kayaknya tuh tayang di mana ya? RCTI kali ya? Iya, kurang lebih ya. Tapi lo dulu, waktu dulu apakah seorang Rudi Salim nonton Doraemon atau Ninja Hattori? Nonton lah, jam 8 lah Doraemon, setengah 9 Dragon Ball. Ya kan? Ini the real anak 90-an. Iya, jam 8 Doraemon, setengah 9 Dragon Ball, habis itu udah lupa. Habis gereja, sebelum gereja berarti nonton dulu tuh? Iya, enggak. Gereja sore. Oh gereja sore. Iya. Nonton Doraemon, habis itu lanjut Doraemon, Dragon Ball. Paginya kalau nggak salah jam 7 ada juga deh. Tapi ganti-ganti kan. Ninja Hattori atau apa ya? Ninja Hattori juga nggak jelas jamnya. Pokoknya yang pasti dua itu jamnya. Doraemon dan Dragon Ball. Oh kalau Dragon Ball sukanya dulu apa? Siapa? Dragon Ball. Masih inget gak tapi? Ya, ingat dong. Lagunya masih ingat? Ingat kan, nggak mungkin lupa itu lagu. Ternyata ya gue dulu Ko Rudi ini kayak anaknya udah bisnis dari kecil, ternyata zaman kecil juga masih nonton Dragon Ball Iya ya? iya dong, emang dari Mars, dari bumi. Nonton Dragon Ball, iya. Masih inget Dragon Ball loh. Bener juga, berarti baca, dulu komik lo apa? Komik, iya Detektif Conan, Legenda Naga. Wih, legenda naga gue gak tahu kalau itu. Itu 7 Bintang Utara.
Atau 7 bintang sesuatu laras. seperti itulah. Wah, gua nggak judulnya. tahu tuh apa tuh. Iya, Tentang itu. apa tuh? Dari Jepang juga? Iya, Jepang. Masa dari Arab keluar komik? Gue nggak tahu kan. Tiba-tiba kan dia ada komik dari mana. Terus Berarti apa lagi ya? apalagi dulu komik ya? Itu Krayon Shinchan lah. Oh, Lucu-lucu. Shinchan. Pastilah ya yang Iya. dia gambar gajah. Donald Bebek, Paman Gober. Itulah paling. Emang tahun 90-an kayaknya dulu kita ya baca komik kalau nggak main Tamiya ya. Iya, baca komik main Tamiya. Radio Belum ada kontrol. online kan. Remote control, betul. Padahal salah satu bisnisnya dulu juga ada online juga kan, game online kan. 2006. Bukan game online, jadi sebenarnya itu narasi TV yang salah, terus akhirnya lanjut Oh, salah. sampai sekarang. Jadi ini klarifikasi. Iya, jadi Dari- sebenarnya microfinance dengan Oke. road to market online itu saya mulai tahun 2006. Jadi berapa tuh? 12 tahun lalu mati loh udah tua. 2006 lu udah main microfinance ya? Iya, 2006. 2000 microfinance tuh sebenarnya sempat booming di Indonesia baru-baru ini sebenarnya. Iya, sekarang microfinance disebutnya Pinjol. jadi ya pinjol ya, mungkin seperti itu ya. Kita mulai 2006 di Kaskus dulu. Oh, lo aktif Kaskuser juga? Wih, cendol mentok. Wih, ternyata Cendol mentok, beli Baru di- cendolnya. bagi cendol kan. Dulu usernya masih inget nggak, Pak? Ada satu namanya PT Excel Trade, satu lagi ada lah itu buat ngata-ngatain kalau kalau ada yang ini. Kita kan keyboard warrior. Ternyata nih kalau Rudy ya, dengan koleksi hobi segini banyak, dulu ternyata emang anak Kaskus juga ya? Dulu julid lagi, julitin Di orang. FGB gitu. gitu ya? Wow, gue kaget. Ini salah satu fakta yang gue nggak nemu nih di online. Fakta-fakta ini nih. Iya. Gokil. Nah terus kalau balik lagi ke otomotif nama, dulu Tamiya. Tamiya. Terus habis itu dari Tamiya, SMA atau SMP udah bawa mobil? Bawa mobil tuh kapan ya? SMA enggak sih. Jadi kebetulan kan orang tua dokter. Ya mau dibilang kaya enggak, mau dibilang susah ya enggak lah. Cukup lah. Bisa lah modalin Cukup lah. anaknya sekolah sama kasih mobil lah. Sekolah SMA Panther. Wih, bawa Panther. Panther tapi pakai supir lah. Oke. Supir. SMA abis itu mulai SMA 3 ya baru mulai nyetir tuh. Oke. Itu Berarti lo nggak sim nembak, nggak apa ya? SMA kelas 3 soalnya pas waktunya. iya dong, Wes, langsung nembak. luar biasa. Nggak Luar boleh, biasa. itu ilegal. SMA kelas 3 apa tuh langsung? Bawa Panthernya apa? Iya, bawa Panther sekaligus dikasih mobil mobilnya masih bareng-bareng lah mobil mama waktu itu. Tapi dia nggak nyetir-nyetir amat karena dia dokter jam 4 udah jam 4 pagi udah praktek, jam 9 baru pulang malam. Oke. Jadi nggak nyetir juga. Jadi mobilnya saya bawa-bawa aja. Mercy A-Class. A-Class, berarti itu sekitar tahun 2005 ya? Enggak ya, 2002 bahkan. Udah lebih lama lagi deh kayaknya deh. Masa udah selama itu sih? 2000 kali, 2000 2000. pas kali. A-Class tuh. Apa 2001 ya? A-Class Wah, tuh tahu bentukannya lupa kayak begini guys. A140. Sebenarnya setahu gue tuh salah satu mobil paling tidak reliable katanya. Ya, zaman dulu berasa keren sih. Dulu udah keren banget. Pakai Mercy. Pendek. Itu dulu Gampang nge-stroke. Kalau ada polisi tidur ya. ceper kan soalnya Iya, kan. Kayaknya 2000 awal banget, 2000. Gue sejujurnya apa lupa Pas loh itu. 90-an jangan-jangan. Kagak. Hah, Nggak enggak setua ya? itulah ya, 140 mah. 2000 Belinya pas di sini kali. nih, ada dealer Mercy kan sini. Heeh. Apa sini namanya? Lupa gue dealer Iya, Mercy ada. deket sini kan. Ya pokoknya 2000. Pokoknya itu deh, nggak tahu bisa di wiki aja tuh. Iya, iya. A-Class tuh paling versi pertama kapan? Itu pas SMA. Iya, SMA ya. Itu maksud gue berarti lu bukan mobil, kan ada tuh anak SMA yang kayak, "Pak, aku mau mobil ini" gitu. Enggak juga. Pada saat itu enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Itu Minta mobil itu pas kuliah sebenarnya baru dikasih mobil. oh by the way, Porudi ini adalah seorang calon dokter. Calon dokter. Cuman Jadi akhirnya nggak jadi. kalau ada yang sakit-sakit mau ketemu saya, bisa lah saya bikin tambah sakit. Seenggaknya ya bahasa-bahasa kedokteran, nulis-nulis resep gitu masih bisa kali ya? Bisa, tapi kan nggak bener. Nulis mah bisa, kenapa nggak Nulis bisa? bener juga sih. Bisa tulis resep, cuman nggak bener. Dulu apa sampai ada gue baca berita katanya kuliahnya 2 university apa gimana? Jadi pertama kuliah di Untar. Ah. Kuliah di Untar kan kalau nggak salah 4 semester harus 40 SKS minimal. Oke. Kalau nggak salah loh ya, lupa nih, udah lama.
Waktu itu nggak nyampe SKS-nya Oke. bahkan. IPK 1, Nasakom kan, nasib 1. Nasakom. Udah tahu nih, ini minggu depan pasti di DO. Karena kan ya peraturannya 40 SKS 4 semester. Itu kedokteran tuh ya? Itu kedokteran di Untar. Akhirnya keluarinlah surat pengunduran diri. Nih, mundurin diri. Jadi nggak pernah di drop out sebenarnya. Pindahlah ke universitas dekat situ, ke Ukrida. Okrida. Dokter juga. Dokter juga, karena dipaksa. Jadi mama bilang, kalau kuliah, dokter lanjut, dibeliin mobil deh. Wih, Beliin mobil tuh, dikasih SLK, Mercy. SLK. Iya, udah paling ganteng lah ke kampus. SLK udah usia itu ganteng banget sih. Iya. Sampai sekarang aja masih ganteng. SLK Kayaknya 200. SLK 200 kompresor first gen berarti, apa second gen? R170 yang pertama. First gen. Enggak dong, second gen. 171 ya? Oh, 171. Lupa deh. Pokoknya yang udah bukan yang bulat tapi udah kayak Oh, udah kayak kuaci matanya. udah agak kayak kuaci. Iya. Berarti second gen karena yang first gen lampunya bener-bener bulat Kotak. gitu. Iya, heeh. Wah, itu sih pakai ngantor kampus sih ganteng banget sih kalau dia. Wah, ganteng abis dah. Itu diapain tuh dulu mobil tuh? Mobil nggak pernah diapa-apain. Oh, standar. Selalu stokar. Iya. Oh. Iya, nggak pernah modifikasi mobil sampai sekarang. Sampai sekarang udah di Iya. setelah dipikir-pikir bener juga ya, mobil-mobil yang udah emang mostly standar ya. Iya. Kenapa tuh? Nggak apa-apa, kayaknya lebih asik aja kayaknya. Ini justru pecinta mobil OEM ya jatuhnya. Iya, lebih enak aja. Bahkan mau ganti velg aja kayaknya, aduh jangan deh. Kayaknya ntar jadi takutnya off gitu. Karena ya selera kan, ada Iya, orang iya, yang iya, suka iya. dimodif, ada yang nggak suka gitu. Bener sih. Terus dari SLK berarti kuliah tuh. Kuliah SLK, terus ya udah akhirnya dikasih kuliah. Ternyata pas masuk Ukrida juga pikir-pikir, wah gila ngulang lagi semua mata kuliah, kayaknya nggak banget nih. Gua kan udah keren, udah semester 4, walaupun nggak ada yang lulus, tapi kan masa ngulang lagi gitu. Jadi akhirnya udah deh nggak lanjutin. Nah karena orang tua saya tuh bener-bener keras lah, orang Tionghoa zaman dulu ngajar anak tuh nggak kayak sekarang. Anak nangis dikit bener-bener dimanja. Kita tuh yang ngerti namanya dikatain, dipukul pakai Oke. rotan, dijemur di Masih tiang ngalamin tuh ya? bendera, yang kayak gitu, dijemur di luar, dijewer keras, yang kayak gitu bener-bener Iya, seperti iya. itu. Jadi pokoknya akhirnya karena nggak lanjut, dia bilang ya udah nggak usah ketemu mama lagi. Kebetulan mama sama papa cerai, saya ikut mama saya. Nggak usah ketemu mama lagi lah, udah kalau nggak sukses bikin malu aja gitu kan kurang lebih. Udah diusir. Pada saat itu diusir, cuman punya tuh mobil kan, Hah. dijual, dapat modal, udah bingung mau kemana, modal bikin usaha apa, usaha kan bisa gagal dan sebagainya. Pada saat itu 2000 berapa ya lupa, 2009 lah kurang lebih mulai buka coba deh online 2006 Itu tadi tuh yang microfinance ya? itu. Iya, sampai lupa loh 2006 atau 2009. Saking banyaknya bisnis nih. berarti. Buka di Kaskus lah pada saat itu. Itu pakai modal yang si mobil dijual itu tadi. Nggak pakai modal kalau di Kaskus kan. Tapi kita microfinancing. Jadi ada yang beli, kirim aplikasi, Gan mau dong BlackBerry gitu kan. Survei deh ke rumahnya. Oh iya. Survei Itu ke lo ngerjain rumahnya. sendiri dulu? Iya, ada foto-fotonya, bener-bener sengaja Wow. disimpan, tanda tangan kontrak di depan, di warung, di warteg. Lu dan belajar sebagainya. kontrak di mana tuh? Bikin aja. Bikin kontrak mah sederhana, pokoknya pembayaran term of payment sekian. Udah beres, nggak usah AIU karena kalau orangnya emang nggak mau bayar, mau kontrak setebal apa juga orangnya nggak bayar aja. Setuju. Jadinya ya kita lihat aja, bener nggak ternyata dia mau beli buat apa, keperluannya buat kerja atau buat kuliah gitu kan. Akhirnya berjalanlah dari zaman dulu BlackBerry. Jualan, habis dong duitnya karena kan orang nyicil bayarnya. 10 Betul. bulan baru lunas. Kita pembayarannya 10 kali soalnya. Ada 3, 5, 7 sama 10 kali. Kebanyakan 10 kali. 10 bulan baru lunas. Habis duitnya. Habis duitnya baru ke nyokap lagi, ke mama lagi. Kasih lihat. Nih kontraknya semua difoto. Ada pas kasih serah terima foto. Nih. Ini duit kalau balik semua. Lebih. Semuanya nggak ada yang macet. Akan dapat segini hasilnya. Tapi duitnya udah habis. Jual mobil. Perlu investment. Pasien nyokap ya ada yang investasi. Akhirnya berjalanlah dari situ. Akhirnya
udah mulai berjalan, duit investasinya dibalikin dong, karena kan udah bisa bergerak sendiri. Baru tahun 2012, karena begitu sukanya sama mobil, 2012 Desember, coba pelajarin mengenai importasi mobil, pajaknya lah, PIB, PPN, PPH, PPNBM lah, apa semua. Coba deh import, ngumpulin duit tuh sekian tahun, dari 2000, ya pokoknya 5 tahun kerja, masukin lah mobil, 3 mobil. Itulah Prestige pertama di 2013, 9 tahun yang lalu. Apa tuh yang pertama dimasukin dulu tuh? SL 350. Porsche Cayenne. Oh, awal-awal banget tuh ya, Cayenne first gen kayaknya. Enggak juga, udah second gen juga, udah lumayan keren. Oke. Masih beredar sekarang, masih banyak. Masih. Gue kemarin nyari nggak nemu-nemu tapi kondisi yang bagus. Cayenne sama satu lagi CLS 350. 3 mobil itulah impor pertama. Itu sebelum jadi Prestige yang segede ini tuh ya? Belum, dulu masih di kantor juga, bikin showroomnya di bawah kantor kita, jadi di bawah taruh mobil. Itu yang membuat lo pengen masukin mobil apa? Apakah lo kayak hobi aja, memang hobi mobil. Tapi selama kan lo tadi jual mobil tuh, terus buat kredit kan, buat yang microfinance. Iya. During that time sampai akhirnya Prestige buka, lo masih main mobil juga? Enggak juga pada saat itu mah. Enggak juga. Emang bener-bener fokus gedein bisnis aja. Mobil seadanya mobil, aja. Mercy tua juga tahun 2002 apa 2003 gitulah. Jadi udah lewat 6 tahun punya. Jadi maksudnya mobil ya udah yang penting buat operasional aja. Betul, gitu ya. Betul. Emang cuman buat ngegedein bisnisnya bisa sampai akhirnya buat modalnya masuk 3 mobil ya. Betul, itu 2012 2013 akhirnya masuk mobilnya karena kan sebulanan dari Inggris kirim ke sini. Baru deh mulai. Wow, gitu. Keren banget loh. Dan sekarang akhirnya Prestige bisnisnya kemana-mana ya? Jadi setelah itu, karena latar belakang saya adalah microfinance, itu menjadi fundamental yang baik ternyata untuk membangun suatu bisnis. Dari situ kita bisa lihat arah arus kas, balance sheet, cash flow, ini susah dan nih. sebagainya. Padahal nggak kuliah ekonomi nih? Enggak kuliah ekonomi sama sekali. Lalu dari situ jadi kita bisa pelajarin feasibility study suatu bisnis. Karena memang menurut saya, belum tentu benar, tapi menurut saya fundamental utama suatu bisnis itu 2, finance dan marketing. Finance-nya harus kuat, marketingnya harus bagus. Dan 2 divisi finance dan marketing selalu berantem. Marketing selalu minta uang untuk promosi. Finance selalu ngirit, nge-cut dan minta AR, mana receivable-nya, pemasukan, kayak gitu kan. Ini 2 selalu berantem. Kalau kita menguasai 2 ini, maka kita menguasai bisnis apapun. Karena bisnis apapun menurut saya fundamentalnya adalah finance dan marketing. Sisanya kalau berhubungan dengan operasional, sisanya kalau berhubungan dengan hal-hal service dan lain-lain, itu ilmu sekarang semua jajaran direksi yang pintar udah bisa jalanin. Tapi bagaimana cara mengelola cash flow, keuangan, dan pemasukan dan pengeluaran, serta bagaimana membuat marketing yang sangat impactful di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, itu membutuhkan skill, kreativitas, dan mungkin luck. Gitu. Tetap percaya luck ada ya? Mungkin ya. Keren. Makanya ini kenapa Prestige itu marketingnya bisa dibilang jago banget sih sampai sekarang. Enggak juga, tapi ya. Tapi maksud gue kayak bikin acara-acara host, pakai ada Prestige Production juga. Iya, jadi sebenarnya sejak tahun 2016-15, sejak Prestige Motor Cars buka, akhirnya saya bikin sebuah holding namanya Prestige Corporation. Di bawah Prestige Corporation atau disebut Prestige Corp ya, itu ada anak perusahaannya, subsidiarisnya adalah salah satunya Prestige Motor Cars, ada namanya Prestige Aviation yang masukin e-hang, dan juga private jet, jual beli private jet, sama ada penyewaan, lalu ada helikopter juga, lalu ada Prestige Productions, yaitu adalah production house untuk YouTube kita kebetulan ada, lalu kita ada juga komersial, iklan-iklan, dan di bawah Prestige Corporation kita ada invest juga
di beberapa digital kreator di Indonesia. Oke. Ya, di bulan Januari Februari kita diberikan kesempatan untuk berinvestasi di PT Dektos milik Deddy Corbusier Podcast Oh ya. di bulan Januari kurang lebih. Lalu kita ada invest di Leslar Entertainment dan ada invest di Sule Productions gitu. Jadi di digital seperti itu. Di bidang otomotif sejak tahun 2020 kita sudah mengakuisisi saham dari Renault, Maxindo Renault Indonesia. Lalu ada beberapa keagenan lain juga yang sedang dalam proses negosiasi dan due diligence yang sangat intens di tahun ini. Luar biasa. Gitu. Ya banyak sih, ada F&B. Oh iya, ada F&B juga ya? Prestige Corporations, ada namanya Wolfgang Steakhouse juga. Oh iya, salah satu steakhouse terbaik dari US ya dari sebenarnya. Amerika. Dibawa ke Indonesia. Dibawa Indonesia. Kita lagi mau buka di Bali juga. Oh, Semoga iya? tahun depan lah. Udah Amin. buka. Iya. Jadi emang Prestige Corp ini bisnisnya menjalar kemana-mana. Semua dimulai dari Kaskus. Dari Kaskus ya. Iya, mungkin bisa dibilang begitu sih. Jadi Kaskus ini kok impact-nya gede banget buat Ko Rudi sampai akhirnya sekarang Prestige bisa jadi segede ini, guys. Iya. Dan gue sih setuju banget ya, maksud gue kebetulan gue sarjana ekonomi, jadi tahu marketing, tahu finance, dan itu dua sih penting banget sih emang. Betul, betul. Makanya sebenarnya tuh orang ya kalau dikasih kesempatan untuk kuliah, itu jangan disia-siain deh. Oh, berarti ini lo ngomong ke diri sendiri untuk zaman dulu? Iya, jadi nggak gini loh, saya tuh bisa seperti ini. Kalau saya kuliah, mungkin udah lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau orang bilang, yang nggak kuliah, yang di drop out kayak apa tuh, Bill Gates, apa segala, Mark Zuckerberg kalau nggak salah drop out juga, bisa jadi orang paling kaya di dunia. Coba kalau dia nggak drop out, bisa paling kaya di dunia dan di bulan kalinya. Kan gitu. Iya. Janganlah berpikir bahwa nggak kuliah bisa. Ya nggak juga gitu. Jalan orang ya belum tentu juga soalnya kan. Iya, tapi kalau kuliah kita paling nggak udah ada suatu safety net bahwa nggak bisa lebih rendah dari itu lagi. Ilmu yang didapat itu Setuju udah gua. something, gitu. Setuju gue. Ini setuju banget. Jadi emang kegunaannya kuliah salah satunya menjadi safety net itu kan. Iya, betul. Karena kita udah ada bahan pendidikan biar nggak ke bawah lagi. Jadi kalian denger itu. Ya, ini omongannya seorang Ko Rudi Salim yang sudah sukses. Tapi kalau misalkan ditanya, nyesel nggak sebenarnya dulu berhenti kuliah? Nyesel nggak? Nggak nyesel sih. Nggak nyesel. Mungkin dilanjutin kalau kedokteran ya, lebih nyesel lagi. Karena saya nggak ada passion di situ dan nggak ada bakat sama sekali. Itu perlu seseorang yang punya hati yang sangat ingin membantu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya dedikasi dan disiplin sangat tinggi dan fokus terhadap suatu hal tertentu. Sedangkan kalau dilihat dari pola saya berbisnis, saya suka diversifikasi. Lihat ya, investasinya sana berbagai sini macam gitu. Ada yang jalan, ada yang nggak jalan, ada yang bangkrut, ada yang sangat untung. Ya begitu. Tapi kalau dokter kan nggak mungkin dong bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi beda nature of bisnisnya. Betul. Gitu. Jadi ada pepatah juga yang bilang kalau bisnis tuh pasti rugi, resikonya untung. Setuju nggak? Bisnis pasti rugi, resikonya untung. Itu di TikTok viral tuh kemarin. Bisa setuju. Jadi begitu. Apakah Anda setuju Sobat Rudi Salim? Enggak juga, cuman saya sih kalau bilang bisnis kalau mau pasti untung, itu bawa pisau jambret orang aja. Itu pasti dapat duit. Setuju. Bisnis itu harus mikirin rugi, tapi kalau bisa untung adalah bonus gitu. Karena kalau kita udah berpikir pasti untung, nggak ada yang pasti di bisnis itu, nggak bisa ada yang mutlak. Bahkan visibility study udah variabel semua kita masukin itu sampai aja belum tentu. Nggak bisa dihitung sebegitu sempurnanya. Keren banget. Ini dari yang ngomongin Tamiya, Ninja Hattori, Doraemon sampai akhirnya dapat pelajaran berharga tentang bisnis, guys. Ini kalau misalkan di sini yang nonton anak-anak muda nih, Ko Rudi. Iya. Mereka mau bisnis. Mungkin lo ada apa? Pesan atau apa atau gimana sih? Bisnis yang paling penting di zaman sekarang di era digital disruption itu kan memang semuanya digital online. Jadi kita ini atau kalian ini yang masih muda itu punya kesempatan yang sangat luar biasa yang orang tua kita sebelumnya tidak punya kesempatan. Mereka kalau mau iklan harus di TV, di koran luar biasa mahal.
Sekarang kalau mau iklan, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa viral satu Indonesia, nggak pakai biaya. Iya. Bagaimana caranya? Satu, yang paling penting kreativitas. Bagaimana bisa kreatif? Sumbernya dari mana? Dari internetnya juga. Jadi kita bahkan nggak perlu, maksudnya harus bisa PhD untuk bisa buat suatu produk atau jasa itu viral. Tapi kreativitas, yang mana kita belajarnya juga secara gratis. Di internet ada. Iya, dan itu adalah benar-benar suatu power yang luar biasa yang cuman bisa didapatkan sekarang. Peluang yang terbuka jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan peluang 15 tahun lalu. Setuju. Dan kalau sekarang masih berpikir bahwa wah udah susah berusaha, zaman dulu apa nggak lebih susah lagi? Sekarang tuh malah lebih mudah. Dengan Kalau- adanya e-commerce gitu-gitu kan. Iya, nggak perlu toko kan? Setuju. Bener-bener tinggal siapin packaging, kirim pakai shipping company udah Iya. begitu banyak. Tracking bisa dilihat, zaman dulu mau tracking juga setengah mati. Bener-bener komprehensif sekali yang bisa kita dapatkan, dan cara berbisnis sudah the ease of doing business. Cara berbisnis sudah sangat mudah, sangat murah. Jadi jangan, yang penting kalau ada ide bisnis ya langsung dicoba aja, karena sekarang Iya. aksesnya udah sangat mudah Sangat ya. mudah, dan kalau bilang pakai modal, sekarang modal apa sih? Kita mau jual suatu barang orang kita bisa jualin, yang penting kita promoin, kita jualin, menjadi afiliator barang tersebut. Ya Oh, kan? ini afiliator yang bagus ya? Iya, yang bener ya? afiliator kan sebenarnya Iya, seperti betul. itu arti dari afiliator. Betul. Cuman kan sekarang arti afiliator udah shifting nih, jadi jelek nih. Iya kan? Gitu. Ya, Iya. jadi ini sungguh sebuah vlog ngabers yang sangat-sangat berilmu ya hari ini ya. Sangat-sangat keren banget tadi Ko Rudi. Ini nggak kerasa ngobrol udah banyak banget. Ko Rudi, aku cuma mau say thank you banget. Terima kasih banyak. Udah boleh main kesini, udah ngasih banyak banget ilmu buat kita semua. Siap. Semoga kalian semua ngedengerin ya guys. Jadi ini Prestige ini semua berawal dari Kaskus. Bisa dibilang begitu. Jadi mungkin kalian yang sekarang lagi bisnis di e-commerce, entah Tokped, Shopee, modal-modal seadanya bisa jadi corporation segede gini. Iya, kenapa enggak? Banyak sekali perusahaan besar yang dimulai dari garasi rumah. Iya kan? Setuju. Microsoft, Facebook. Dan ini salah satu bukti nyatanya Oh. Prestige. Ko Rudi, terima kasih Terima kasih sekali. banyak. Siap. Thank you banget. Jangan lupa mampir ke channelnya Prestige. Siap. Jangan lupa di like, subscribe di jalan. I'll see you in the next video guys. Bye-bye.